Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Hari-hari yang saat ini kita berada di dalamnya adalah hari-hari yang sangat istimewa, dimuliakan oleh orang-orang terdahulu untuk dimakmurkan dengan sebaik-baiknya amal saleh. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, kemudahan dan juga keistiqomahan untuk kita bisa memakmurkan hari-hari istimewa seperti ini dengan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum dimulai boleh minta dinyalain ininya, Bu. Agak panas. Jazakallah khair. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Qalam ayat 14 sampai ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. An kana dha mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Karena dia kaya, memiliki harta dan mempunyai banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Sanasimuhu 'alal khurtum, kelak dia akan kami beri tanda pada belalai hidungnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang harta dan anak-anak. Karena harta dan anak-anak ini sering menjadikan manusia berperangai buruk. Dan tidak sedikit manusia yang terjerumus ke dalam banyak penyimpangan gara-gara harta dan juga anak-anak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita semua dari fitnahnya. Ada 2 ayat yang menjelaskan tentang masalah ini selain daripada ayat yang sedang kita bahas, yakni diantaranya di surat Al-Anfal ayat ke-28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim.
ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai fitnah. Di antara makna fitnah adalah ibtila. Harta dan anak-anak itu adalah ujian bagi siapapun yang memilikinya. Wa anna Allaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Kemudian ayat yang mirip juga terdapat di surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah ada pahala yang begitu besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua ayat ini bersama dengan ayat yang sedang kita bahas, sejatinya mengingatkan kita semua tentang ujian harta dan anak. Dari ujung ayat kita memahami bahwa Allah sejatinya mendorong kita semua. Nikmat harta dan anak-anak ini bagaimana menjadi saham untuk di kehidupan akhirat kita. Menjadi bekal yang menghasilkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat kita. Karena anak itu aset yang tidak ternilai harganya. Pun demikian harta. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi, dua nikmat besar ini, harta dan anak-anak, yang sering dibangga-banggakan manusia, baik, seharusnya menjadikan kita itu mendapatkan limpahan pahala di kehidupan akhirat. Kenapa? Karena di sisi Allah pahala yang begitu besar. Allah kemudian menganugerahkan harta dan anak-anak ini supaya kita mendapatkan pahala berlimpah di sisinya. Begitu. Artinya mestinya kita lulus dari ujian harta dan juga anak-anak. Jangan sampai harta dan anak-anak itu justru malah menjerumuskan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Ya'la Al-Amiri radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berlarian menuju beliau. Siapa dua cucunya Nabi? Hasan dan Husain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekapnya. Ini menunjukkan keteladanan bagi kita semua bagaimana seharusnya kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, punya chemistry yang baik ya dengan anak-anak. Di sini Nabi dengan cucunya. Karena biasanya orang itu kalau sudah punya cucu lebih fokusnya ke cucu atau ke anak, Ibu? Ke cucu. Begitu ya. Sampai ada yang mengatakan begitu ya. Kalau sudah tua begini nih Ustadz, yang dibanggakan cucu aja. Anak-anaknya sudah lewat semua. Baik. Ini bagaimana keakraban, kedekatan Nabi SAW bersama kedua cucunya, Hasan dan Husain. Barakallahu fikum. Putranya siapa Hasan dan Husain ini? Putranya siapa, Bu? Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi mendekap kedua cucunya ini sambil bersabda. Nah, sabdanya ini yang kemudian juga menjadi pelajaran bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-waladu majbanatun mabkhalatun." Anak itu bisa menjadikan orang tua pengecut, bisa menjadikan kedua orang tua itu kikir, bakhil. Di sini Nabi memperingatkan, ya jangan sampai anak itu menjadikan kita menjadi pengecut, menjadikan kita itu bakhil.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ada doanya kan, kita berlindung dari sifat pengecut, berlindung dari penyakit bakhil. Apa doanya, Bu? Allahumma inni a'udzubika. Sampai sini hafal? Selanjutnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajaz, sifat lemah, wal kasal, penyakit malas, wal jubni, sifat pengecut, wal bukhli, sifat bakhil, wal harami, dari penyakit pikun, wa dhala'id dain, dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dari penguasaan seseorang. Nah, kita berlindung dari itu. Banyak yang mengantarkan orang kepada sifat pengecut dan kebakhilan. Nah, di antaranya adalah anak-anak. Baik. Demi anak kadang orang tua berani korupsi, kan begitu. Demi anak kadang orang tua berani menempuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini, bagaimana saya bisa ngasih susu ke anak? Bagaimana saya bisa menyekolahkan anak? Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan anak? Ya. Gaji yang halal tidak cukup bagi kami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan, seorang mukmin itu hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lulus dari ujian harta dan anak, dengan cara menjadikan keduanya sebagai wasilah untuk mendekatkan dan meningkatkan derajat diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang tua, Ibu, di akhirat nanti dikisahkan, ya, diangkat terus derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian orang ini bertanya-tanya, anna lihada, dari mana derajat tinggi ini saya dapatkan? Mungkin dia merasa bahwa ketika di dunia perasaan biasa-biasa saja amalnya. Enggak ada hal-hal yang begitu istimewa yang dilakukannya. Tapi kenapa ini? Derajat saya diangkat terus, diangkat terus, diangkat terus. Maka kemudian dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka. Itu semua disebabkan istighfarnya anakmu untuk dirimu. Berarti dia punya anak yang berbakti. Berbakti di masa hidupnya, berbakti pula setelah kematiannya. Karena anak soleh itu baktinya sepanjang dia hidup. Mau orang tuanya masih hidup ataukah orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, jadi anak itu Masya Allah bisa meninggikan derajat di sisi Allah. Pun demikian harta. Walaupun memang ada keterangan yang mengatakan orang kaya itu agak belakangan masuk surga karena hisab hartanya yang begitu panjang. Barakallahu fikum. Namun kalau dia orang kaya yang dermawan, maka sekalinya dia masuk surga, tiba-tiba melesat. Derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun mengingatkan di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat lalai dari mengingat Allah.
Orang itu kalau ingat Allah, dia paham bagaimana cara menggunakan hartanya. Orang itu kalau ingat Allah, maka dia akan amanah bertanggung jawab terhadap anugerah anak keturunan. Nah, harta dan anak-anak ini jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Kemudian Allah berikan ancaman, wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian, maksudnya adalah orang yang kemudian lalai dari zikrullah gara-gara harta dan juga anak-anaknya, mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala, humul khasirun, orang-orang yang akan merugi. Rugi. Ibu, ada orang punya sesuatu yang sebetulnya menguntungkan, tapi kok dia nggak ngerti cara menggunakannya, akhirnya malah merugikan dirinya. Ya jelas, ya, orang ini merugi sekali. Merugi sekali. Dia punya sesuatu untuk dapat untung, kok malah buntung. Kan rugi. Ya Ibu. Di saat orang kesusahan punya harta, dia berlimpah harta. Di saat tidak semua orang misalkan memiliki anak keturunan, dia dimudahkan memiliki anak keturunan. Kok tidak dia manfaatkan ini? Wasilah-wasilah keberuntungan ini. Maka dia serugi-ruginya manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jangan kita dilalaikan oleh anak-anak, jangan dilalaikan oleh harta kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada hisab, ada perhitungan nanti di kehidupan akhirat, ada persidangan, ada pertanggungjawaban yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya harta di sini, Bu? Alhamdulillah Ustaz, ya. Harta ada, tahta ada, kuota juga alhamdulillah ada. Nah, itu nikmat. Harus jadi wasilah kebaikan. Ada yang punya anak, alhamdulillah. Ya, anak saya 7, Ustaz. Ada yang anaknya 7 di sini? Susah sekarang nyari yang anaknya 7. Mungkin ada ya di antara ibu-ibu yang anaknya 7. Oh, Masya Allah. Jadikan 7 anak ini sebagai wasilah untuk mendapatkan limpahan pahala, mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Jadikan mereka ini wasilah untuk mendapatkan amal jariyah, pahala jariyah. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam, manusia kita semua telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal darinya. Putus. Illa, kecuali kata Nabi, min salas, 3 perkara saja. Apa itu? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, kalau dirincikan banyak sedekah jariyah ini. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang kemudian diambil manfaatnya oleh manusia. Kemudian yang ketiga, waladin salih yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ibu, syukur-syukur 3-tiganya kita miliki. Ya tidak? Sedekah jariyah saya ada misalkan. Kemudian anak soleh, alhamdulillah, ya. Saya punya anak 7 misalkan, alhamdulillah Ustaz, semuanya di jalan kebaikan. Yang satu jadi pengusaha muslim, yang satu pimpinan pondok pesantren, ya. Yang satu alhamdulillah dokter muslim, ya.
Tiap bulan nyumbangnya 10 juta. Masya Allah. Yang satu jadi ustadz, yang satu jadi ustazah. Nikmat gak ibu? Punya anak-anak begitu. Yang satu punya travel haji dan umroh paling besar sebalik papan. Masya Allah. Yang satu jadi imam masjid. Sekarang sedang jadi imam masjid di Qatar. Bentar lagi liburan pulang. Masya Allah, berkah. Berkah. Sedekah jariah ada. Anak saleh ada. Syukur-syukur juga kita punya ilmu yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian diambil manfaatnya oleh orang lain. Tiga-tiganya kalau kumpul semua, oh Masya Allah. Aduh Ustaz, kayaknya yang dua enggak ada. Saya punya satu. Ayo maksimalkan yang satu. Yang mana nih yang satu ini? Saya punya ilmu. Alhamdulillah. Ilmu apa? Ilmu tajwid Ustaz. Ilmu apa lagi? Ilmu tahsin. Oh, ajarkan. Ajarkan. Kita jadi wasilah orang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Akhirnya dia menjadi ahli Quran. Kita sebagai muallimnya, muallimahnya, dapat nggak aliran pahalanya? Dapat. Anak-anak tetangga kita ajarin Al-Fatihah dengan baik dan benar. Yang kemudian itu dipraktekkan oleh mereka setelah akil balignya untuk mengerjakan sholat minim-minimnya 17 rakaat sehari semalam. Sampai mereka kelak dewasa tua sampai matinya. Al-Fatihah yang kita ajarkan itu pahalanya kita juga akan dapat. Dan demikian seterusnya. Jangan tiga-tiganya enggak ada. Ya Ibu, apa yang diharapkan kalau tiga-tiganya enggak ada? Sedekah jariah enggak ada, ilmu apalagi, anak enggak ada. Maka berusaha. Ya. Surga itu kan ada 8 pintu. Ayo, pintu mana yang bisa kita maksimalkan? Syukur-syukur semua kebaikan itu terkumpul pada diri kita. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ya kalau semuanya tidak mampu kita kumpulkan pada diri kita di luar perkara-perkara wajib tentunya ya. Maka ya setidak-tidaknya mana yang Allah mudahkan untuk kita. Jadi orang itu Ibu jangan berpangku tangan. Potensi kita itu ada. Manusia kan punya potensi baik. Digali potensi baiknya. Apapun itu. Jangan tidak punya bekal sama sekali. Karena kita tidak pernah tahu bekal mana yang kemudian dikabul di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembela, penolong bagi kita dengan izin Allah dari siksa api neraka. Intinya jangan jadi pengangguran. Jangan jadi pengangguran. Jangan hidup itu tidak punya cita-cita. Tidak punya planning apapun. Ya. Hidup itu mesti dengan cita-cita. Jangan la dunya walal akhirah. Enggak ada kegiatan dunia, enggak ada kegiatan akhirat. Ya, kerjaannya bersahabat saja sama bantal dan guling. Hari-hari nguap aja. Orang kalau ngelihat kita itu hawa-hawanya hawa-hawa malas. Enggak boleh begitu. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ayat yang ke-15, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Di sini ada pelajaran bagi kita semua melanjutkan tentang keburukan-keburukan orang-orang musyrikin
dan yang semisal dengan mereka yang berikutnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan 8 ya. 8 keburukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan yang semisal dengan mereka. Nah, ini yang ke-9-nya. Mereka meremehkan Al-Quran, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dibacakan, mereka sebut Al-Quran itu asatirul awwalin. Ini karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka malah mengatakan asatirul awwalin. Al-Quran itu dongengan orang-orang terdahulu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kata asatirul awwalin dalam Al-Quran itu disebutkan ada 9 kali penyebutan. Ibu bisa lihat, sudah kita nukilkan di situ. Ada surat Al-An'am, Al-Anfal, An-Nahl, Al-Mu'min, Al-Furqan, An-Naml, Al-Ahqaf, Al-Qalam yang sedang kita bahas. Kemudian Al-Mutaffifin. Nah, kita nukilkan satu dari surat Al-Mutaffifin ayat ke-13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Mirip enggak Ibu ayatnya? Mirip ya. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongengan orang-orang terdahulu. Asatiru. Asatir itu bentuk jamak dari usturah. Usturah. Usturah itu kalau dibahasakan kita cerita fiktif. Dongeng, mitos yang diungkapkan untuk hiburan. Tidak memiliki hakikat kebenaran. Dan tidak ada sumbernya. Tidak ada sumbernya. Ya artinya ngarang-ngarang saja. Banyak gak Ibu kisah-kisah karangan? Banyak sekali. Ya. Ada bahkan yang sudah jadi sinetron. Tapi tidak ada sejarahnya, tidak ada asal usulnya. Itu luar biasa ya, imajinasi manusia itu. Bisa menghayal, melamun jadi cerita. Tebel lagi itu ceritanya itu. Banyak. Mungkin juga kisah-kisah daerah begitu ya. Dongeng-dongeng khas daerah masing-masing. Itu banyak yang dibuat-buat. Kadang Ibu ada tempat wisata saja. Supaya ramai pengunjung dibuatkan dongengnya. Ya kan? Bahwa asal muasal terjadinya tempat wisata ini. Dulu ada satu orang pangeran, satu orang putri. Berhayal itu jadi cerita. Saya pernah di Jawa itu berkunjung ke satu tempat wisata, air terjun. Apa bahasa Inggrisnya air terjun itu? Nah, itulah. Di tengah hutan itu. Nah, itu waktu masuk ke areanya itu, ada prasasti di situ, kisah asal muasal adanya air terjun ini. Ya. Kita bacanya saja ya ragu gitu, ini beneran kah kisahnya begini? Tiba-tiba jadi ada air terjun dengan kisah itu. Dan banyak itu. Kisah-kisah yang orang buat-buat. Nah, itu namanya usturah. Cerita fiktif. Enggak ada sumbernya, enggak ada hakikat kebenarannya sedikit pun. Ya, orang mengisahkan hanya dalam rangka hiburan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu usturah. Taib. Kalau kemudian ini dialamatkan kepada Al-Quran, jelas ini namanya tuduhan keji, tuduhan dusta. Dan ini penghinaan terhadap Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dikatakan usturah? Dongeng fiktif.
Nggak ada asal usulnya, nggak ada hakikat kebenarannya. Sedangkan di dalamnya pedoman-pedoman kehidupan manusia dari awal sampai akhirnya. Disifati dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana dikatakan usturah? Ini tuduhan keji, tuduhan dusta yang dilontarkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Yang menunjukkan bahwasanya mereka itu memang tidak beriman kepada Al-Quran. Dan banyak lagi ya tuduhan mereka. Al-Quran dikatakan sihir. Al-Quran dikatakan syair. Gitu ya. Di sini Al-Quran dikatakan dongeng, fiktif, mitos. Tidak ada hakikat kebenarannya. Na'udzubillah. Semua itu tuduhan yang keji dan dusta, menunjukkan mereka tidak beriman kepadanya. Kemudian di ayat ke-16 Allah nyatakan sebagai balasan bagi mereka yang menuduh Al-Quran, menuduh Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, sanasimuhu alal khurtum, kelak dia akan kami beri tanda pada belalai hidungnya. Orang kalau pembohong tuh biasanya dikasih tanda di mana, Bu? Sekarang yang dikasih tanda di hidung tuh, itu maksudnya apa itu? Ya orang jahat, pembohong, tukang ngibul, gitu ya. Taib. Nah, ini pelajaran terakhir. Allah memberikan tanda. Yang tanda ini tidak bisa lepas dari mereka. Pada apa tanda itu? Pada wajah-wajah. Pada wajah, ya, atau hidung orang-orang musyrik dan yang semisal dengan mereka pada hari kiamat nanti. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghinaan bagi mereka. Bahkan tanda itu telah mereka dapatkan di dunia. Hal itu terjadi pada peristiwa kekalahan mereka di perang Badar. Ya, seperti yang terjadi pada Walid bin Mughirah, tokoh Quraisy yang sangat membenci, memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Walid bin Mughirah yang terpotong hidungnya pada peperangan Badar. Terpotong hidung. Ya, ini kan bikin malu. Ya, kadang orang hidungnya pesek saja malu, gitu ya. Bagaimana kalau hidungnya terpotong? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini terpotong hidungnya pada peperangan Badar. Walid bin Mughirah. Dan secara maknawi, ya jelas, orang itu kalau dia terhinakan, biasanya ekspresi merasa terhina itu di mana, Bu? Di wajah. Wajahnya memerah, hidungnya kembang kempis, mungkin begitu ya. Pokoknya ya ekspresi orang itu kan kelihatan di wajah. Suasana hati itu kadang tergambar di mana? Di wajah. Kenapa ibu murung terus? Tanggal tua Ustaz. Murung terus. Nanti sebentar lagi sumringah. Tanggal muda. Barakallahu fikum. Jadi kan suasana hati itu kadang tergambar di mana? Di wajah. Baru datang sudah senyum-senyum, oh pasti saudara kita ini sedang bahagia. Kan begitu. Tapi pertama datang saja sudah cemberut, ketus, gitu ya. Biasanya duduk di depan, sekarang di pojokan, nyandar, ngelamun lagi. Ustaz sedang ngejelasin ngelamun. Kadang nyoret-nyoret buku tulisnya, bikin benang kusut. Ya. Nah, kira-kira bisa ditebak nggak suasana hatinya? Bisa. Mungkin dia hatinya sedang kusut. Akhirnya kekusutan itu nampak pada wajahnya. Ya. Walaupun itu bukan sesuatu yang 100% akurat. Begitu ya. Kamu kok wajahmu cemberut terus? Ya memang begini setelan wajah saya gitu.
Kan ada yang memang setelannya begitu. Cemberut tidak cemberut ya seperti itu saja. Ada yang setelan wajahnya itu sumringah terus. Masya Allah ibu. Ada kan orang tuh punya style wajah itu kayak orang senyum terus gitu. Nah dia sedang sedih, sedang senang saja begitu modelnya. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi intinya Allah nanti kasih tanda itu. Orang-orang jahat, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mujrim akan dikasih tanda. Dan tanda itu pada wajah. Ya. Makanya sebagian mufassir ketika menjelaskan ayat 16 surat Al-Qalam ini, yakni kalimat sanasimuhu alal khurtum, mereka mengatakan maksudnya kami menghitamkan wajahnya pada hari kiamat. Dan ungkapan wajah ini menggunakan kalimat hidung. Hidung itu kan bisa menjadi wakil apa, Bu? Wakil wajah. Bahkan hidung itu juga bisa mewakili orang seutuhnya. Kemana si fulana? Batang hidungnya nggak pernah nongol. Ya. Batang hidungnya tidak pernah nongol. Maksudnya apa itu, Bu? Apakah hidungnya yang jalan-jalan begitu? Bukan, maksudnya orangnya seutuhnya. Tapi kemudian diwakilkan oleh apa? Oleh batang hidung. Ya, kalau orang mancung itu kan yang pertama kelihatan ya hidungnya kan begitu. Batang hidungnya saja tidak pernah kelihatan. Maksudnya apa? Orang seutuhnya, bukan hidungnya saja. Maka sebagian mufassir mengatakan sanasimuhu alal khurtum. Khurtum di situ maksudnya wajah. Maksudnya adalah wajah. Yang ungkapan wajah ini kemudian diungkapkan dengan menyebutkan salah satu dari anggota wajah, yaitu hidung. Di ayat-ayat yang lainnya dikatakan, kita nukilkan beberapa ayat. Ibu bisa lihat surat Ar-Rahman ayat 41. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Para pendosa itu dikenali dengan tanda-tandanya. Para pendosa itu dikenali dengan tanda-tandanya. Barakallahu fikum. Terkadang ada orang itu ibu punya kemampuan gitu ya. Punya kemampuan, Allah berikan anugerah firasat yang begitu tajam. Umar Ibn Khattab diantaranya gitu ya. Ada orang yang memang mempelajari ilmu apa namanya itu, Bu? Memahami karakter orang, mungkin dari ucapannya, dari gerak-gerik tubuhnya, atau mungkin dari mimik wajahnya, begitu ya. Ekspresi orang tuh kalau berbohong kayak apa. Kan ada itu ya ilmu-ilmunya. Orang kalau sudut bibirnya ke bawah itu pertanda apa? Sudut kedua sisi bibirnya kalau ke atas pertanda apa? Sudut kedua matanya ke atas atau ke bawah itu kadang bisa dipelajari, begitu ya. Ya walaupun sekali lagi tentu bukan untuk mendeskripsikan orang itu seutuhnya 100%, tapi diambil aglabiyahnya. Dominannya kalau orang modelnya begini itu karakternya seperti ini, gitu kan? Nah, para pendosa itu juga sebetulnya dikenal tanda-tanda mereka. Yu'raful mujrimun bisimahum. Simahnya mereka, tanda-tanda mereka itu diketahui. Ya nanti di akhirat pun kan demikian, Ibu ya. Di akhirat ada ashabul yamin, ada ashabu ashimal. Dan begitu. Kalau kita di akhirat, di samping kanan kita misalkan ada orang dapat catatan kitabnya dari sebelah kiri, itu pertanda bukan?
pertanda bahwa catatan amal ini banyak keburukan. Ya. Wajahnya menghitam, muram, durja, ya, ketus, kecut, begitu ya, ditekuk, tidak ada sumringah-sumringahnya. Oh, berarti ini mungkin pertanda dia akan mendapatkan keburukan. Nah, itu orang-orang mujrim diketahui dari simahnya mereka. Ada orang ngobrol dengan kita, hawa nafasnya bau alkohol. Yang itu misalkan memang biasa tercium dari orang-orang yang suka minum minuman keras. Ya itu kan tanda. Ya, matanya beler misalkan. Merah matanya, jalannya sempoyongan. Barakallahu fikum, mulutnya bau khamr. Barakallahu fikum, bicaranya ngelantur. Kita bisa ngerti dari tanda-tanda itu. Siapa orang ini? Orang yang sedang mabuk. Orang sedang mabuk. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dunia bisa dikenali tanda-tandanya, di akhirat juga demikian. Di surat Az-Zumar ayat 60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Pada hari kiamat engkau akan melihat bahwa orang-orang yang berdusta kepada Allah wajahnya menghitam. Wajahnya menghitam. Tidak peduli dia ketika di dunia orang yang paling putih wajahnya, orang yang paling glowing wajahnya. Kalau dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, berdusta kepada Allah, wajah mereka akan menjadi menghitam, muswaddah. Ya, apalagi yang di dunia memang sudah hitam. Baik. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur? Jelas syahidnya pada kalimat wujuhuhum muswaddah, wajahnya menghitam. Di surat Ali Imran 106 Allah tegaskan siapa ini yang di akhirat wajahnya menghitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Allah sampaikan fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, kepada mereka dikatakan, akafartum ba'da imanikum? Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Oh, ini orang-orang murtad. Orang-orang yang kafir mati di atas kekufuran. Wajah mereka taswaddu, menghitam. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di surat Al-Qiyamah ayat 24 Allah juga menyatakan wujuhu yawma idzim basirah tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram, basirah, kecut, ya, ketus, muram. Tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Ya begitu, orang itu kalau sudah yakin dia akan disiksa, ya tidak ada yang jingkrak-jingkrak, tidak ada yang senyum-senyum. Yang ada adalah muram, durja. Kesimpulannya wajah orang kafir di akhirat itu gelap, hitam kusem, muram, durja, tertunduk, hina, lusuh, masam, kecut, cemberut, dan terdapat tanda pada hidung mereka. Begitu. Tidak peduli di dunia mereka seperti apa, ya. Saking glowingnya, kalau ada semut terpleset semut itu, ya.
Taib, ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau dia mati di atas kekufuran, na'udzubillah, wajahnya akan berubah. Nas'alullah as-salamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah keselamatan, kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah.